Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa kembali di channel Sukacitamu ID. Bagi saudara yang masih pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini supaya kita boleh sama-sama membangun channel ini. Mari kita membaca firman Tuhan buat kita pada saat ini, tertulis di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh kembali kepada kisah pergumulan Ayub, seandainya Ayub sejak dari awal penderitaannya mengetahui percakapan Tuhan dengan si iblis, Ayub mungkin tidak akan susah menggumuli tentang keadilan Tuhan. Dia menyusahkan dirinya mencari tahu mengapa penderitaan yang berat bisa terjadi di tengah-tengah kehidupannya, dan juga tidak memusingkan ucapan yang menghakimi dari sahabat-sahabatnya. Pada akhir kisah penderitaan Ayub, nyatalah bahwa akhirnya dia menyesal yang salah di dalam memahami Tuhan, dan juga yang sudah menyusahkan dirinya sendiri karena sudah menggumuli dan memikirkan sesuatu yang tidak perlu. Karena akhirnya Ayub sadar, seberat apapun penderitaannya itu tidak lepas dari pengetahuan dan kendali Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena pergumulan hidup itu terjadi, tak jarang kita mendengar dan mungkin kita juga mempertanyakan peran dan kehadiran Tuhan di dalam masalah hidup kita. Ada orang yang bertanya, di manakah keadilan Tuhan? Apakah penderitaan ini juga rencana Tuhan? Apakah Tuhan itu jauh dari hidupku sehingga hal ini terjadi padaku? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan sepahit ini terjadi? Dan mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan bisa muncul ketika pergumulan itu menghampiri kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pergumulan hidup Ayub, kita sesungguhnya mendapatkan pencerahan di dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Bahwa tidak ada yang harus kita risaukan dan takutkan. Sebab selama pergumulan terjadi di dalam ruang lingkup hubungan kita yang baik dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk kepada orang yang mengasihi Tuhan. Persoalan hidup itu tetap ada di bawah kendali dan kontrol Tuhan. Jadi jangan kita sok tahu tentang jalan dan perbuatan Tuhan. Siapa kita yang dapat menilai dan mengetahui jalan-jalan Tuhan? Tuhan bertanya kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Sehebat apa kita sehingga kita bisa tahu rencana dan pekerjaan Tuhan yang tidak terselami oleh manusia? Jangan kita dengan mudahnya dapat menilai Tuhan itu tidak adil, tidak mendengar, ataupun tidak melihat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ada waktu di mana Tuhan mencipta. Dia menuntun umatnya, dia menghukum, dia memberi pengharapan. Kemudian dia datang ke dunia. Kemudian kembali lagi ke sorga dan juga kembali untuk kedua kalinya, untuk menyatakan penghakiman di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kita juga harus yakin dan percaya bahwa ada waktu Tuhan berbuat, ada waktu Tuhan berbicara, ada waktu Tuhan untuk diam, ada waktu Tuhan untuk menegur,
ada waktu Tuhan untuk menghibur. Namun yang pasti, hidup orang percaya akan selalu dalam kendali Tuhan. Dia tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Demikianlah kita diteguhkan melalui nats firman Tuhan dari kitab Ibrani pada saat ini, bahwa kita bersyukur memiliki Tuhan yang benar, yang penuh kuasa dan kasih karunia, yang dapat kita andalkan dan dapat kita percaya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Yesus adalah Imam Besar Agung. Artinya, Dia adalah Allah yang sungguh sempurna, bahwa melalui penyataan kuasanya yang penuh kasih, dan Dia juga menyatakan dirinya melalui manusia yang sempurna. Yesus adalah hikmat sorgawi, menjadi satu-satunya jalan kita dapat menuju kehidupan sorgawi. Dan Yesus juga adalah hikmat bagi kita di dunia ini. Janji penyertaan dan pertolongannya bukan omong kosong. Tidak ada penderitaan yang lebih pahit yang pernah dialami oleh manusia seperti yang dialami Tuhan Yesus. Sebelum kita mengalami suatu persoalan hidup, Dia sudah terlebih dahulu merasakan apa yang kita rasakan. Jika kita katakan sakitnya penderitaan yang kita alami, betapa lemahnya kita menghadapi persoalan itu, Tuhan Yesus sangat jelas dapat merasakan apa yang kita rasakan. Namun bagaimanapun persoalan yang sedang kita hadapi itu, firman Tuhan hendak meneguhkan kita bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menempuh jalan yang kita lalui itu. Maka Tuhan dapat memberikan pertolongan yang terbaik bagi kita, dan kita akan mendapat pertolongan pada waktunya, sebagaimana dikatakan di dalam nats ini dalam ayat 16. Apapun yang terjadi, selama itu terjadi di dalam ruang lingkup hubungan kita yang baik dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang terjadi berada pada kontrol dan kendali Tuhan. Dia tahu batas dari kesusahan kita dan kapan waktu yang tepat mengakhiri kesusahan itu. Maka tujuan perjalanan kita adalah kebaikan dan bukan keburukan. Sebagaimana kesaksian iman Daud, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun kita menempuh jalan yang kelam, namun Tuhan selalu ada beserta kita dan menuntun kita di dalam kekelaman itu. Jika Tuhan dapat merancang dan menjadikan alam semesta ini dengan begitu mengagumkan, apalagi tentang persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia bersabda, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikian juga dengan kita percaya bahwa selama kita menyerahkan diri kita kepada rancangan Tuhan, maka tujuan kehidupan kita adalah rancangan Tuhan yang baik dan indah pada waktunya. Kasih dan kehadiran Tuhan itu jangan kita lihat manakala hanya kita meminta untuk Tuhan memberi. Apa yang kita doakan maka Tuhan langsung kabulkan. Namun harus kita memahami dan mengenal Tuhan itu di dalam ruang lingkup yang luas, bahwa kehadiran Tuhan itu adalah penuntun, pengarah yang membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan yang ingin meneguhkan kita pada saat ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun kita hidup di dalam penderitaan, kita hidup di dalam kesusahan, jangan pernah kita katakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jangan kita katakan Tuhan itu tidak mendengar. Jangan kita katakan Tuhan itu tidak melihat. Tapi kita harus memahami Tuhan itu dengan luas, bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi. Segala sesuatu itu bisa kita hadapi. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap yang memegang kendali. Demikian firman Tuhan buat kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.